Kita semua pasti kenal deh orang yang kayak gini. Orang yang kelihatannya selalu bisa bangkit lagi setelah gagal, selalu penasaran dan gak pernah takut buat nyoba hal-hal baru. Apa sih rahasianya? Ternyata kuncinya itu bukan bakat atau keberuntungan, tapi sesuatu yang ada di dalam kepala kita semua. Sesuatu yang ternyata bisa kita ubah. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya personal banget ya. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda dihadapkan sama tugas yang susah banget? Apa Anda ngerasa tertantang dan semangat? Atau justru muncul rasa cemas dan pengen menghindar aja? Nah, reaksi kita di momen-momen kayak ginilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Coba lihat dua reaksi ini. Dua-duanya mungkin kedengaran familiar ya, kayak dua suara yang sering debat di dalam kepala kita. Reaksi A itu adalah suara yang menganggap kegagalan sebagai vonis akhir. Bukti kalau kita emang nggak cukup bagus. Titik. Tapi reaksi B, ngelihat kegagalan itu cuma sebagai umpan balik, sebagai data buat nyoba lagi dengan cara yang lebih baik. Nah, perbedaan mendasar inilah yang bakal kita gali lebih dalam. Oke, mari kita masuk ke konsep utamanya. Ini bukan sekedar ide motivasi biasa loh. Ini adalah hasil penelitian puluhan tahun dari seorang psikolog brilian di Universitas Stanford, Profesor Carol S. Dweck. Temuannya ini benar-benar mengubah cara kita memandang kecerdasan dan potensi manusia. Yang pertama adalah pola pikir tetap. Orang dengan pola pikir ini percaya kalau kita itu lahir dengan jatah kecerdasan atau bakat tertentu. Kamu jago matematika atau ya enggak? Kamu kreatif atau ya enggak? Udah gitu aja. Jadinya gimana? Mereka cenderung menghindari tantangan karena takut kelihatan bodoh dan nganggap usaha keras itu justru tanda kelemahan. Dan inilah lawannya yang mengubah segalanya. Pola pikir bertumbuh. Pola pikir ini meyakini kalau kemampuan kita itu cuma titik awal. Otak kita itu kayak otot, bisa dilatih dan dikembangkan. Orang-orang yang punya pola pikir ini justru melihat tantangan sebagai peluang buat tumbuh dan menganggap usaha sebagai jalan menuju penguasaan. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah gimana kedua pola pikir ini kelihatan banget bedanya di kehidupan nyata. Coba kita ambil contoh kritik. Buat pola pikir tetap, kritik itu rasanya kayak serangan pribadi, sakit hati. Tapi buat pola pikir bertumbuh, kritik itu informasi berharga buat perbaikan. Atau lihat deh kesuksesan orang lain. Pola pikir tetap ngerasa terancam, sementara pola pikir bertumbuh malah nyari inspirasi dan pelajaran dari situ. Beda banget kan? Sekarang kita bakal beralih ke bagian yang paling keren. Ini bukan lagi soal psikologi, tapi udah masuk ke biologi. Siap-siap ya, karena ini adalah bukti nyata bahwa usaha keras itu secara harfiah mengubah bentuk otak kita. Gambar ini nunjukin fenomena luar biasa yang namanya plastisitas otak. Jadi, setiap kali kita pusing mikirin masalah, belajar hal baru, atau keluar dari zona nyaman, sel-sel otak kita, neuron, itu bakal ngebentuk koneksi baru yang lebih kuat. Jadi, pas Anda yang ngerasa mumet karena belajar, itu bukan pertanda buruk. Itu justru suara otak Anda yang lagi ngebangun dirinya sendiri jadi lebih kuat dan lebih pintar. Kutipan ini benar-benar pengubah permainan. Selama ini kan kita diajarin untuk menghindari kesalahan. Padahal sains nunjukin kalau momen ketika kita bikin salah, itu justru momen di mana otak kita nyala paling terang, ngebentuk koneksi-koneksi baru. Kesalahan itu bukan kegagalan. Kesalahan itu adalah proses pertumbuhannya. Oke, teorinya udah jelas, buktinya juga meyakinkan. Sekarang pertanyaan praktisnya, gimana caranya kita ngelatih pola pikir bertumbuh ini? Tenang, ada beberapa alat sederhana yang bisa kita pakai mulai dari detik ini juga. Alat pertama ini mungkin yang paling simpel, tapi juga salah satu yang paling ampuh. Semuanya cuma tentang nambahin satu kata kecil di akhir kalimat kita. Nah, ini dia keajaiban kata belum. Coba deh rasain bedanya. Saya nggak bisa, itu pernyataan final, kayak tembok. Tapi saya nggak bisa, belum, itu ngubah tembok tadi jadi sebuah jalan. Kata ini ngakuin kesulitan saat ini, tapi sekaligus ngebuka harapan dan kemungkinan untuk masa depan. Coba deh praktekkan ini seminggu aja. Dan lihat apa yang terjadi. Ini krusial banget, apalagi kalau Anda orang tua, guru, atau seorang pemimpin. Muji hasil atau bakat, kayak, kamu jenius, itu justru bisa nyiptain pola pikir tetap. Loh, kok bisa? Karena anak itu jadi takut nyoba hal susah yang berisiko bikin label jeniusnya hilang. Sebaliknya, puji prosesnya, usahanya, strateginya, kegigihannya. Wah, usaha kamu buat mencahin soal itu luar biasa. Pujian kayak gini ngajarin kalau yang paling penting itu proses belajarnya, bukan labelnya. Kita semua pasti punya kan suara kritikus di dalam diri, suara pola pikir tetap yang suka bisik-bisik, jangan coba, nanti kamu malu, atau ngapain usaha, kamu nggak bakal bisa. Kuncinya adalah jangan dilawan, tapi diajak ngobrol. Pertama, kenali pas suara itu muncul. Kedua, sadari kalau itu cuma satu sudut pandang, bukan kebenaran mutlak. Ketiga, jawab balik dengan suara, pola pikir bertumbuh. Dan yang paling penting, langkah keempat, buktiin suara itu salah dengan ambil tindakan nyata.
Pada akhirnya, ngembangin pola pikir bertumbuh itu bukanlah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan seumur hidup. Ini soal kesadaran bahwa terus bergerak keluar dari tempat yang nyaman menuju tempat di mana keajaiban itu terjadi. Dan bagian ini ngerangkum perjalanan itu dengan indah banget. Kita semua mulai dari zona nyaman, tempat di mana semuanya terasa aman dan terkendali. Tapi pertumbuhan nggak ada di sana. Buat bisa tumbuh, kita harus berani melangkah ke zona ketakutan, terus masuk ke zona belajar di mana kita ngasah kemampuan baru, sampai akhirnya kita tiba di zona pertumbuhan, tempat kita mencapai potensi terbaik kita. Jadi, setelah semua penjelasan ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Ini bukan lagi sekedar informasi, tapi sebuah pilihan. Dalam setiap tantangan, dalam setiap kegagalan, dalam setiap kritik yang Anda hadapi hari ini, Anda punya pilihan. Milih pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Jadi, zona mana yang akan Anda pilih untuk dimasuki hari ini?